Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Adapun kelompok 8 berjumlah 8 orang. Yang pertama Leni Gustari, yang kedua Nani Aswina, yang ketiga Cisatana Triamierta, dan yang terakhir Rizky Yulianto. Pada kesempatan kali ini, kami membahas HAM, yaitu hak asasi manusia. Kemudian, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Raja Sakana. Silakan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia. HAM tidak lain merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap individu dan masyarakat. HAM sendiri bersifat kodrati dan fundamental. Kodrati sendiri berarti hak yang dianggap tidak bergantung kepada hukum atau adat istiadat di suatu masyarakat, negara, atau peradaban manapun, serta bersifat umum dan mutlak. Sedangkan fundamental adalah hak untuk melangsungkan kehidupan dengan merealisasikan dirinya secara penuh. Selanjutnya, nilai dasar HAM. Nilai dasar HAM terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kesamaan, kebebasan, dan kebersamaan. Pada bagian kebersamaan, sebagai makhluk sosial, manusia secara hakiki harus hidup bersama. Untuk itu, ia memerlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Selanjutnya, nilai kebebasan. Kebebasan ialah dapat diartikan bahwa kebebasan adalah sesuatu yang untuk mengurus diri sendiri lepas dari campur tangan dari orang lain yang dipaksakan secara sewenang-wenang, dan juga kebebasan bersifat universal. Nilai terakhir yaitu nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan dalam etika politik disebut keadilan. Keadilan adalah keadaan antar manusia di mana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Materi selanjutnya akan dibicarakan oleh rekan saya, Leni. Silakan. Selanjutnya, bentuk HAM. Yang pertama, hak sipil dan hak politik. Dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik tidak memberikan pengertian secara definitif tentang hak sipil dan politik. Namun, menurut Afdal Kasim, dalam bukunya yang berjudul Hak Sipil dan Politik, cetakan tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Selanjutnya, hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, pemburuan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah, dan hak ikut serta dalam serikat buruh. Selanjutnya, hak sosial budaya merupakan hak yang memiliki hubungan dengan adanya kehidupan bermasyarakat, yaitu hak dalam memilih, mendapatkan, Oke, untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Nani. Silakan, Nani. Selanjutnya, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang pertama adalah pelanggaran HAM berat. Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah hal-hal yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, perampokan, perbudakan, penganiayaan, dan penyanderaan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memuat tentang pengadilan HAM, ada 2 pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Yang ketiga, kejahatan genosida adalah
salah satu bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja. Selanjutnya, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1950, penekanan kepada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, dan hak untuk menyatakan pendapat. Pada tahun 1950 sampai 1959, pertumbuhan partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers yang bersifat liberal, pemilu dengan sistem multipartai, parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah. Pada tahun 1966 sampai 1998, pertama, pada tahun 1967, berusaha melindungi kebebasan dasar manusia, adanya hak uji material kepada MA. Kedua, 1970, pemasungan HAM dengan sikap represif atau kekerasan, produk hukum yang bersifat restriktif atau membatasi tindakan HAM. Ketiga, di tahun 1990-an, dibentuknya Komnas HAM. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pada tahun 1999 sampai sekarang, pemerintah memberikan perlindungan HAM, hak pemerintah, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, hak keamanan, dan terakhir hak hukum. Contoh kasus yang melanggar HAM yang paling terkenal yaitu pembunuhan Munir. Munir Said Talib adalah aktivis HAM pada zaman Orde Baru. Munir melakukan pembelaan pada orang-orang yang tertindas. Namun, pada tahun 2004, Munir ditemukan meninggal dunia dalam pesawat terbang. Dari hasil autopsi forensik Belanda, menemukan racun arsenik dalam jasad Munir. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.